Action. Udah nih. Mulai kita. Bangun tidur. Ya, bangun. Yo, selamat datang di Tetangga Kosmos. Jadi kali ini kita mau ngomongin apa nih? Kita mau bahas hal-hal yang bikin bingung kita di Malaysia apa aja. Waduh, bener banget. Apalagi kayak bahasa-bahasa. Iya, bahasa. Bahasa kita yang nyatunya sama tapi ternyata beda. Tapi mirip kan? Ibaratkan kayak sama tapi nggak sama. Beda. Beda. Tapi sama. Ya beda berarti. Ya, tolong banget. Jadi kita nih mau ngobrolin soal bahasa yang sebetulnya Indonesia sama Malaysia ini mirip-mirip. Mirip. Tapi ternyata artinya beda. Kayak contohnya apa, Bi? Contoh yang mirip. Mirip. Apa ya? Beda. Di Beze. Malaysia tuh beze. Beza. Jadi kita setiap ngomong beze, gue kira dia lagi ngomongin mobil. Beza. Beza, Pero salah. 2 beza. Iya, jadi di sini ada namanya Pero 2 Beza mobil. Itu mobil. Jadi setiap kereta. ya Orang Malay bilang kereta. setiap orang Malay ngomong, jadi kita nih punya Beza hal lah. Jadi gue bilang, oh ini Beza, wah mobil, mobil hal nih, hal mobil. Apa nih maksudnya? Gue kagak paham Taunya kan. bukan. Taunya ternyata, oh Beza tuh Beda. beda. Nah jadi itu yang bikin gue agak bingung di sini. Ada lagi nih tapi Apa tuh? apa sih istilahnya slang. Slang. Nah, kayak misalnya kayak di Malay gue banyak denger anak-anak mudanya nih kalau kita nongkrong di Mamak kan, banyak anak-anak mudanya ngomong kayak do gitu. Do. Apa do gitu. Kalau di Indonesia do re mi fa sol. Udah. Ya kayak gitu guys. Jadi lu punya pengalaman nggak kayak ngobrol sama orang Malay tapi dia ngomongnya sebenarnya lu nggak ngerti sama sekali, pernah gak? Kalau gue Melayu, gue paham-pahamnya sih gue paham. Cuman kalau yang Oh karena lu Kalimantan. iya rada-rada mirip. Cuman yang Emang Kalimantan bukan di Indonesia? Indonesia Oh, itu Indonesia. Oh ibu kota baru. Ibu kota baru IKN. IKN. Lu jadi rumah deket IKN? Ada jauh lah 2 jam. Rada jauh. Oke. Coba ceritain lagi. Nah kalau gue bingung sama karena kebetulan kita tinggal di daerah yang kebetulan banyak Chinese-nya nih, bener nggak? Betul. Nah kalau gue dengernya bahasa Mandarin, Mandarin. gue nggak paham, bener-bener gue nggak paham. Siapa yang paham orang Indonesia? Cuman gue merasakan improvement pada diri gue. Lu bisa bahasa Mandarin? Nggak bisa. Gue bisa. Lu bisa coba. Sana xiaobloi nakut Lanjut ya? pai. Iya. Nah jadi gue waktu itu gue beli roti di bawah yang ngelayanin orang Tiongkok. Chinese. Nah dia ngomong bahasa Mandarin. Gue yes no tapi nyambung. Jadi dia ngomong itu gue kasih kartu debit gue. Terus dia ngomong lagi, gue bilang nggak usah receipt, gue bilang gitu. Jadi gue merasa gue nyambung sebenarnya sama mereka. Nah itu nyambung lagi. Jadi menurut gua ini orang-orang kayak sosial gini, kayak dia mau ngobrol soal apapun tentang apapun, dia tuh bisa paham. Itu pakai gerakan tubuh atau kayak gimana pun. mimik Iya, wajah mimik bisa. wajah, gerakan. Kayak misalnya lo mau beli sesuatu, lo mau beli lap atau beli air dah di warung. Perkedel. Boleh. Apa aja lo mau beli sesuatu, tinggal tunjuk aja. Itu. Orang ngerti mau beli. Oh, Soalnya iya, benar, penjual benar, pengen benar. apapun yang lo beli gue bisa jual gitu. Benar, Penting benar, untung kan penjual mah. Benar. Lo kan sama bisnis nih kayak gimana menurut lo? Oh kebetulan gue kan anak bisnis. Iya, kayak kalau lo beli pakai bahasa tubuh tuh gimana? Kalau menurut gue yang buka bisnis nih. Jadi mau dia pakai bahasa apapun asal dia nunjuk, dia tahu harga, gue oke aja. Gue nggak bakal masalah. Apalagi kayak di Indonesia banyak banget orang-orang yang bahasa Inggrisnya agak kurang. Bule betul. datang ke tempat lo gimana tuh cara mengakalinya? Misalnya lu punya kasir nggak bisa bahasa Inggris. Kebetulan Indonesia tuh kalau kata gue Inggris bisa dikit. Yes no tuh bisa dikit kata gue. Iya semua orang bisa yes no dong mah anak bayi bisa. Ya gitu menurut gue cara mereka meladeni bule ya yes no walaupun Yes, no. sebenarnya nggak paham sebenarnya mereka nggak tahu yang diomongin itu benar apa. ya. Terus udah gitu menurut gua kayak Malaysia ini sama Indonesia ini kayak adik kakak.
Kenapa tuh? Jadi kayak kakaknya Indonesia, adeknya itu Malaysia. Kenapa kakak Karena kakak lebih gede dong. Oh iya, kita lebih gede. Umur lebih tua. Secara kemerdekaan Indonesia itu lebih lama. Indonesia 1945. Cuman lebih maju mana? Malaysia 1957. Lebih maju ya Malaysia. Sekarang. Untung saat ini Malaysia lebih maju. Gede Malay dong berarti. Bukan masalah itunya, tuanya. Oh, tuanya. Iya. Dari segi tua Indonesia lebih tua. Jadi guys, menurut kalian gimana nih? Boleh komen. Komen lagi ya di bawah. Nah, komen di bawah. Ya. Jadi menurut lu perspektif lu nih soal Indonesia dan Malaysia nih adik kakak. Jadi gimana nih menurut lu? Kayak misalnya bolanya. Kita selalu di adik kakak kan ya, disanding-sanding kan. Misalnya Indonesia ada naturalisasi. Malaysia juga pengen. Malaysia naturalisasi. Indonesia mau lagi nambah. Nggak beres-beres. Lebih ke versus ya mereka. Versus, jadi kayak nggak beres-beres. Ya adik kakak kan sering berantem. Cuman hal simpelnya makanan sih kalau kata gua. Makanan juga sama. Itu sampai sekarang debat nggak kelar kan? Nggak kelar. Rendang gitu-gitu. Itu nggak kelar-kelar loh. KLCC sampai dibilang dari Bandung. Kalau lu nggak tahu, di sini tuh gila-gila. Saking pengennya orang tuh kayak saking pengennya terlihat keren di mata orang lain tuh, sebenarnya menurut gua kurang baik ya. Kayak kita sama aja toleransi. Lu orang Malaysia, lu orang Indonesia, menurut gua sama aja. Jadi perspektif gua tentang Malaysia dan Indonesia ini menurut gua ada baiknya. Apa tuh? Baiknya Indonesia itu bisa belajar dari Malaysia. Dari segi ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Malaysia bisa belajar dari Indonesia secara toleransi dan lain-lain. Apalagi bahasa. Indonesia mau rasnya apapun, mau Papua, Cina, Arab, mau Jawa, semuanya ngomong Indonesia. Benar. Di sini beda-beda, Bro. Enggak semua bahasa Melayu kan? Enggak semua paham kan? Sampai di sini tuh ada namanya Bumi Putra. Apa tuh? Bumi Putra tuh ada satu kawasan di Malaysia. Itu yang khusus orang Melayu. Oh, iya. Jadi segitunya sampai pemerintah pun kayak begitu. Jadi ras-ras lain tuh nggak di sana. Ras lain tuh nggak di sana. Jadi khusus orang-orang Melayu. Nah, segitunya orang Malaysia melihat ras itu bukan secara manusia itu. Jadi sebenarnya kan ras mah apapun boleh ya, kita sesama manusia. Tapi di sini bagusnya lagi manusia-manusianya nggak peduli. Oh iya benar. Jadi kayak lu mau ngapain aja terserah lu, yang penting gue untung, gue punya duit. Mereka cuek banget. Di Indonesia sebaliknya. Kalau Indonesia kata gue semua diurusin lah mereka. Kalau mau rugi, mau untung semua terus dipikirin. Benar. Overthinkingnya gila tuh Indonesia. Semuanya diurusin lah mereka, apalagi kalau udah di sosmed nih ya, sosmed nih. Apalagi perdebatan di sosmed Indonesia versus Malaysia nih, wah gila banget. Kayak benar-benar lu nggak lihat manusianya, malah lu saling serang satu sama lain. Benar. Itu kan nggak baik ya guys. Jadi menurut gue sih kayak harus dipikirin lagi lah. Kayak lu mau komentar atau gimana, lu pikirin lagi, jangan munculkan perdebatan. Tapi ada loh cara buat nyatuin mereka. Gimana tuh? Simpelnya. Kalau buat lu pada yang suka nonton TikTok, yang scroll TikTok mulu, pasti tahu kan Fuji sama Aisar. Betul. Itu tuh kayak menyatukan. Jaden Rania. Gue suka banget sama nonton. gue ngikutin. Lu nonton juga. Gue demen banget itu. Walaupun agak kurang suka. Ada TikTok. Lagunya si Anmes, gimana lagunya? Ku ingin kau milikku. Ya udah. Itu kata gue itu bisa menyatukan sih Indonesia dan Malaysia. Kalau yang lainnya gimana? Apa tuh? Ada lagi gak? Faktor lainnya. Iya. Gimana ya? Masak bisa masak. Masak bisa. Kayak misalnya adain lomba masak Indonesia versus Malaysia. Bisa. Kalau kan baru-baru bikin ini, itu memperkeruh suasana. Kayak lu harusnya bikin rendang. Ini rendang gua. Rendang ada tulisannya from Malaysia. Iya, jadi from Indonesia. Jadi misalnya jurinya Indonesia sama Malaysia gabung. Ini enakan mana? Malaysia lah. Indonesia lah. Jadi berantem jurinya. Makanya harus ada yang netral. Betul. Singapura undang. Filipina. Kenapa Filipina? Gue suka Filipina. Oh, lu suka Filipina akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini suka Filipina. Jadi ya gitu aja. Menurut gua kayak Indonesia sama Malaysia nih adik kakak banget guys. Jadi kayak nggak semua aspek Malaysia dan Indonesia tuh sama, walaupun kita kayak
secara garis sejarah itu sama banget. Sampai dulu kan kita nih Nusantara. Nusantara ya. Jadi pas udah seiring berjalannya waktu kita berpisah, terus kita cerai. Begitulah. Iya. Terus tadi kan ngomongin perbedaan ya. Perbedaan. Persamaannya udah belum bahas tadi? Persamaannya belum sih. Belum. Coba Nah, persamaan. persamaan Indonesia dan Malaysia. Persamaannya. Selain bahasa Satu. Satu. Makanan. Tapi Makanan. kita kesampingkan masalah rendang-rendang ini. Muka sih, gua muka. Kenapa muka? Muka orang Mirip, Indo sama orang Malay sama. Gue pernah dibilang kayak Malay mau gitu. Cindo, mau amoy. Amoynya mirip ya? Iya, mirip semua mirip. Mirip. Kalau yang nggak ada di Indonesia cuma India. Oh, kita nggak ada. Ada sih cuma dikit. Di sini kan bejibun ya. Iya benar. Banyak banget tuh. Orang-orang Melayu juga banyak yang mirip Indonesia kan? Ini sama, Bro. Sama. Kayak adik kakak bener lah kita nih. Benar. Yang gue bingung itu doang. Pokoknya persamaannya banyak, perbedaannya tuh lebih dikit daripada persamaan. Tapi nggak sama, beda. Tapi sama. Beda tapi. Beda tapi. Oh iya. Tapi sama paham, beda paham. tapi. Nggak semuanya paham loh sebenarnya ini. Indonesia adalah suatu Indonesia. Negara yang banyak Negara pulau dan yang banyak pulau, air. Malaysia yang banyak sekali keindahan juga. Jadi Sebutkan kita keindahan Malaysia. Satu. Terengganu. Terengganu itu adalah suatu pantai yang mungkin agak mirip Bali cuma tidak seindah Bali. Wah. Itu kurang lebih mirip-mirip. Jadi menurut gua Malaysia Indonesia nih benar-benar mirip. Satu lagi, Johor. Gunung Kinabalu. Kinabalu bukannya di Indonesia? Enggak, Kinabalu di Sabah. Oh, Sabah. Sabah. Kalau gua nggak salah ya, kalau lo lebih tahu tulis kolom komentar. Komentar lagi guys. Ya. Kinabalu itu gunungnya bagus juga. Jadi kita bisa Gunung hiking. Bromo. Gunung Bromo, Gunung Kalu. Jadi agak jauh ya. Gue tahu Sugeng gitu. Iya, Gunung Kinabalu kalau di Malaysia ini nggak terlalu banyak gunung, lebih banyak di Indonesia. Di Indonesia tuh banyak banget Bener. gunung. Ya. Cuman kalau kita kan Bromo dingin ya. Di Terengganu tuh di mana sih? Kinabalu. Kinabalu dingin gak sih? Kinabalu dingin juga. Oh, dingin juga. Sama lah, semua gunung dingin, Mbak, di atas. Iya. Di atas dataran tinggi. Bener. Jadi begitu. Jadi yang kita pelajari selama di Malaysia nih perbedaannya tuh kayak kita harus toleransi, itu yang paling penting. Terus kayak menghargai perbedaan banget ya, karena di sini tuh ya yang gue bilang tadi kita nggak sama, tapi kita nggak beda juga. Tapi lu shock Jadi gak sih pas awal-awal kesini kayak gue kira mirip banget sama Indonesia orang-orangnya, taunya banyak yang beda masih. Ya awalnya shock dikit. Cuma setelah ya itu tadi gue belajar. Tapi gue denger-denger lu di Malaysia udah lama. Setahun baru Setahun. Cuman sering main ke Malaysia dari kecil katanya. di SD. Dari SD. Dari SD. Oh, dari SD udah. Di SD gua. Dari SD kelas 3, kelas 4, kelas 6. Itu tapi kan SD lu nggak kepikiran dong lu shock segala macem. Nggak kepikiran, karena kan kepikirannya sekarang. Oh, kepikiran sekarang. Selama gua kuliah di sini. Aha. SD mah gua turis. Oh, lu turis. Turis gua. Sekarang lu apa? Student. Tur. Jadi gua sekarang di sini selama gua belajar di sini, gua banyak banget belajar soal perbedaan, persamaan soal Indonesia Malaysia. Terus kayak banyak lah yang gue pelajari di sini. Kalau lu gimana nih? Banyak gak yang lu pelajari soal Malaysia Indonesia nih? Lu sebagai orang Indonesia, Kalimantan Kalimantan. Pride. Tapi lu tinggal di Malaysia. Kan banyak gak sih orang Kalimantan yang ada di Malaysia? Ada. Gua kenal 2. 2 nggak banyak, Pak. 500 Iya, tapi banyak. Ini cuma 2. Ya udah, maksud pelajaran lu gimana tapi selama lu menitih karir di sini? Gue merasa pikiran gue berubah. Gimana? Mindset gue berubah. Gimana tuh? Jadi gue ngerasa kayak open minded ke semua orang. Jadi kayak orang mau perspektifnya gimana, gue selalu oke aja gitu. Okay. Walaupun di perasaan gue nggak tahu sebenarnya. Kayak gue nggak terlalu mikirin sebenarnya. Cuman gue oke gitu aja gue. Simple. Jadi lu lebih ke bawah bodo amatnya ya? Iya, gue bodo amat aja sebenarnya. Ke bawah bodo amatnya dari orang-orang Malaysia, kayak karakter orang Malaysia lah. Cuman ya. asik kok mereka, jujur ya. Tapi emang asik mereka. banget. Gua ada beberapa temen gue juga orang Malay asik banget. Asik kan? Asik, dia kadang suka ngajak gua
main bola apa segala macam banyak. Mungkin segitu aja dari kita berdua tentang pengalaman kita selama di Malaysia. Cukup ya kita. Gimana orang Indonesia di Malaysia. Malaysia. Perbedaan Malaysia dan Indonesia yang kita alami itu benar-benar berkesan lah bagi hidup kita. Yang udah 1,5 tahun. Ya, 1,5 tahun di sini. Jadi gitu aja ya guys. Selamat tinggal dan Sampai jumpa. Terima kasih.